Amazing Discoveries Afrika mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Ensiklikal Fratelli Tutti, tahun 2020. WhatsApp Prof 103 bersiap untuk hujan akhir, tanda kedatangan Yesus kedua kali. Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Selamat datang, Walter. Hai Martin. Senang bertemu Anda lagi? Ya, senang bertemu denganmu. Topik apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas topik mengenai bersiap untuk hujan akhir. Dan alasan mengapa ini akan berguna, kembali kita membahas topik ini. Untuk kesekian kalinya. Karena semakin sering kita mendengar, wah ini belum waktunya, dan bahkan di dalam lingkungan resmi kita sering mendengar pekabaran. Jangan mengacaukan topik permasalahan yang ada sekarang, dengan nubuatan Alkitabiah. Waktunya belum tiba. Dan telah ada artikel yang ditulis, sebagai contoh, yang menyatakan bahwa topik permasalahan yang membahas usia bumi sekitar 6.000 tahun. Tidak bisa dipakai, karena merupakan suatu pernyataan umum. Dan Anda tidak bisa memakainya, untuk mengatakan di mana posisi kita, di dalam aliran waktu. Kita memiliki pekabaran darurat yang mesti disampaikan, tetapi ada rem yang sudah menghentikan semua pekabaran ini. Jadi kami pikir, kita mesti membahas topik ini kembali, dan menegaskan beberapa poin. Benar, karena jika Anda tidak menyiapkan diri, maka akan terlalu terlambat untuk hujan akhir ini. Anda mungkin terlambat. Kalau begitu layangkanlah doa agar kita bisa memulai pembahasan ini. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk semua berkat yang sudah Engkau curahkan kepada kami. Tuhan, kami tahu bahwa waktunya singkat. Kami tahu, Yesus sedang di jalan untuk datang menjemput kami. Jadi, tolonglah kami untuk memahami diskusi ini bersama. Dan beri pencerahan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Martin, beberapa waktu lalu, kita pernah membahas topik 6.000 tahun dan pekan kosmik. Dan terdapat banyak kehebohan mengenai topik ini. Dan banyak pihak yang turut bergabung dalam mengutuk adanya penetapan waktu, dan seterusnya. Kami tidaklah sedang menetapkan waktu. Kami hanya membicarakan usia bumi dan periode 6.000 tahun. Jadi, marilah kita melihat pernyataan yang bukan berasal dari penulisan Ellen White. Tetapi ini sungguh menarik. Jadi mari kita membacanya sebagai pendahuluan. Suatu khayal di Lovetts Grove, Ohio. Di suatu petang hari Minggu, di pertengahan bulan Maret, tahun 1858, adalah merupakan suatu hal yang amat penting. Dalam khayal ini, tema pertentangan besar antara Kristus dan para malaikatnya, di satu pihak. Dan setan dan para malaikatnya di pihak lain, terlihat sebagai suatu rantai peristiwa, yang erat berkaitan dan yang terus-menerus berlangsung. Yang terbentang dalam kurun waktu 6.000 tahun. Khayal ini telah menempatkan orang-orang Advent hari ke-7, ke dalam posisi unik, dengan pandangan amat jelas. Dalam pekerjaan penyertaan ilahi dalam sejarah dunia kita. Suatu cara pandang yang amat berbeda, dengan yang dipegang oleh ahli-ahli sejarah sekuler. Yang melihat peristiwa-peristiwa sejarah sebagai interaksi dari tindakan-tindakan manusia. Yang nampaknya sebagai suatu keadaan kebetulan, atau perkembangan alami.
Dengan kata lain, khayal ini dan khayal-khayal lain dari pertentangan besar sepanjang zaman menghasilkan suatu filsafat sejarah yang menjawab banyak pertanyaan, dan dalam ramalan nubuatan, memberikan jaminan kemenangan akhir dari kebaikan melawan kejahatan. Nah, ini merupakan pernyataan yang berkata bahwa khayal ini memiliki sifat yang sedemikian yang dengan amat jelas ditunjukkan bahwa seluruh pertentangan itu terbentang dalam kurun waktu 6.000 tahun. Dan tidak ada penetapan waktu. Ini harus jelas. Tetapi jika Anda melihat bukti-bukti Alkitabiah, adanya ketidakcocokan di antara Alkitab dan teks Masoretik, secara tepatnya kapan masa 6.000 tahun itu berakhir. Anda tidak bisa menghitung dengan kepastian mutlak. Tetapi teks Masoretik secara jelas memberitahu kita, ini sekitar 6.000 tahun yang sedang kita hadapi sekarang ini. Lalu kita memiliki pernyataan oleh Ellen White mengenai 6.000 tahun, tidak terkait dengan seberapa dekat keadaan kita dengan waktu tertentu. Lalu ada pernyataan yang secara jelas menyatakan bahwa pertentangan terbentang selama kurun waktu 6.000 tahun. Lalu ada ahli-ahli teologi dan para pemimpin yang berkata, wah, tidak. Ini masih untuk jangka waktu yang sangat panjang. Dan ini sangat mengganggu saya. Dan saya yakin mengganggu Anda juga. Karena peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di dunia, sekarang ini, adalah begitu bersifat nubuatan. Hingga jika Anda kehilangan keterkaitannya, maka Anda kehilangan perahu atau kesempatan. Dan hal yang mengganggu saya, adalah dengan adanya pernyataan di dalam Alkitab. Bahwa di akhir zaman, adanya para pengejek-pengejek. Maka jika Anda menempatkan hal itu, kira-kira kapan terjadinya? Jadi kami tidaklah mengatakan, kapan. Yang kami katakan adalah masa 6.000 tahun ini haruslah sedang menuju kepada kesudahannya. Karenanya peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di dunia, haruslah dikaitkan dengan apa yang sedang terjadi. Dan ini merupakan hal mendesak, yang kami rasakan, agar diberitakan kepada dunia, bersiaplah. Bersiaplah, ini bukan sekedar gangguan kecil di cakrawala. Ini adalah pendahuluan dari peristiwa-peristiwa penutupan. Orang-orang bisa saja mengolok-oloknya, sesuka mereka. Dan ahli-ahli teologi bisa mengutip Septuaginta, sesuka mereka. Alkitab Septuaginta, telah kita bahas di dalam banyak perbincangan, berisi hal-hal yang bertentangan di dalamnya. Seperti Metusalah, yang luput dari banjir Nuh. Dan yang terus berperanan di sepanjang zaman, jadi tidak ada lagi hal yang masuk akal. Dan orang-orang itu begitu suka mengutip dari apa yang disebut sebagai sumber kebijaksanaan. Septuaginta bertentangan dengan teks Masoretik. Septuaginta dengan sangat jelas, bertentangan dengan tulisan roh nubuat. Dan mengapa ada orang yang memiliki pengetahuan hal-hal ini, yang masih mau memakai Septuaginta, sungguh di luar nalar saya. Dan kita mesti berterus terang mengenai hal ini. Jadi kita memiliki informasi khusus. Kita memiliki Alkitab. Dan teks Masoretik adalah teks yang diterima oleh para reformer, sebagai yang bersifat kanon. Dan kita adalah para reformer, dalam pengertian sejati kata. Dan yang mempercayai bahwa Allah adalah yang menjadi sumber inspirasi Alkitab. Dan kita memakai Alkitab sama seperti para reformer. Ini juga berlaku untuk kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru diilhamkan dan yang memakai receive text. Saya heran, ketika saya membaca beberapa penerbitan kita. Dan juga beberapa penerbitan yang mesti dipelajari setiap minggunya. Bahwa mereka sama sekali tidak memakai receive text. Atau yang menyisihkannya. Lalu mereka merasa heran, tidak bisa membedakan doktrin kita yang berbeda. Karena memang tidak ada di sana, di dalam versi Alkitab yang diterima Katolik. Nah, itu baru satu permasalahan yang mengganggu. Jadi, pernyataan ini sangat penting, karena secara jelas menyatakan, adanya suatu rangkaian peristiwa yang sangat erat berkaitan, dan yang berlangsung terus-menerus, dalam kurun waktu 6.000 tahun. Juga dikatakan, ini mengubahkan semua pandangan kita mengenai sejarah. Jadi mengapa kebanyakan dari para pemimpin dan ahli-ahli teologi kita,
ingin memanjangkan hal ini ke dalam periode waktu yang jauh lebih panjang. Ini tidak bisa diterima akal. Dan poin lainnya dalam pernyataan ini, yaitu yang menempatkan orang-orang Advent hari ke-7, ke dalam posisi unik, dengan cara pandang yang sangat jelas. Yang begitu buram, keruh, ketika Anda melihat beberapa pernyataan yang keluar dari denominasi ini. Jadi jika kita bersepakat dan melihat betapa pentingnya hal ini, maka kita bisa mengeluarkan satu suara dan memberitahu dunia. Coba lihat, teliti apa yang dikatakan Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, apa yang menjadi tanda-tandanya. Dan mengetahui bahwa ini merupakan masa yang sudah sangat dekat. Suara Anda bisa menjadi jauh lebih keras. Benar. Kita tahu, Tuhan bisa menunda kedatangannya. Kita tahu, bahwa waktu akhir zaman, bisa dipersingkat. Jadi dengan merujuk kepada pernyataan tadi, kita benar-benar telah tiba di akhir segala sesuatu. Nah, jika Anda melihat peristiwa-peristiwa yang dibukakan di sekeliling kita, dan Anda melihat bagaimana semua itu cocok dengan skenario nubuatan, bukankah hal itu semestinya menggetarkan hati Anda dan membangunkan Anda? Saya pikir begitu, kecuali jika Anda ingin tertidur. Saya pikir memang adanya beberapa orang yang suka tertidur. Jadi marilah kita meneliti ulang topik ini. Coba buat topik ini menjadi jelas di dalam pikiran kita. Dengan memberikan pekabaran khusus untuk waktu yang khusus. Dan seperti apa kata Tuhan, hanyalah hamba yang jahat yang berkata, Tuhan sedang menunda kedatangannya. Nah, saya ingin memperlunak hal ini, dan berkata, bahwa kadangkala hamba yang tertipu, juga masuk dalam kategori itu. Pekabaran malaikat ketiga, berkembang menjadi seruan nyaring. Dan Anda jangan merasa bebas, dengan lalai melakukan kewajiban Anda sekarang. Dan yang masih berpikir bahwa di suatu saat di masa yang akan datang, Anda masih akan menjadi penerima berkat yang besar. Ketika Anda tidak melakukan usaha apapun, akan terjadi suatu kebangunan rohani yang indah. Sekaranglah, Anda mesti menyerahkan diri Anda kepada Allah, sehingga Allah bisa memakai Anda sebagai alat kehormatannya dan melakukan pelayanannya. Sekaranglah, Anda mesti menyerahkan diri kepada Allah, sehingga Anda bisa mengosongkan diri Anda sendiri. Mengosongkan diri dari rasa iri hati, kecemburuan, kecurigaan, pertentangan, dan segala sesuatu yang bisa mencela nama Allah. Sekaranglah diri Anda mesti dimurnikan, sehingga siap menerima embun sorgawi, siap untuk menerima curahan hujan akhir. Karena memang hujan akhir akan datang. Dan berkat-berkat Allah akan memenuhi setiap jiwa, yang telah dimurnikan dari setiap kenajisan. Merupakan tugas kita sekarang, untuk menyerahkan jiwa kita kepada Kristus. Sehingga kita layak untuk waktu penyegaran kehadiran Tuhan, layak untuk baptisan Roh Kudus. Adalah suatu keharusan. Kita menyiapkan Ka'bah jiwa bagi pencurahan Roh Kudus. Jika kita memegang pendapat bahwa hal-hal ini masih jauh di masa yang akan datang, maka bukankah kita akan lanjut dengan semua kegiatan kita? Bukankah sangat penting, agar kita membuat perjanjian dengan Allah, Martin, ya? Bukankah itu sangat penting? Sangat penting. Anda akan selalu bisa menunda-nunda dan kemudian menunda-nundanya. Lakukan saja besok. Tetapi seperti yang Anda katakan, menggetarkan saraf Anda. Dan Anda menyadari apa yang akan menjadi akibatnya, jika Anda tidak melakukan semua ini, dengan menyelaraskan diri Anda kepada Allah. Maka kemudian, Anda menyadari ada hal yang mesti dilakukan, dan tidak bisa menunggu. Bahkan jika semisalnya Kristus tidak akan datang segera. Bukankah itu juga merupakan hal benar yang mesti dilakukan? Dan bahkan lebih baik, menyiapkan diri Anda, dan Kristus belum datang, daripada tidak menyiapkan diri, dan ternyata Kristus datang. Benar. Jadi, semua ini merupakan hal yang mesti kita sajikan. Ini mesti menjadi poin diskusi, karena adanya sikap yang tidak peduli, yang ada di dunia.
Dan bukan hanya sikap yang tidak peduli, melainkan juga sikap, mari kita berkompromi dengan norma dan standar dunia, dan permintaan dunia. Padahal inilah waktu, semestinya kita menaruh dalam timbangan, dan menimbang permintaan dunia dan permintaan Allah. Dan kita mesti memiliki suatu hubungan yang serius. Saya sependapat, dan saya pikir, pada masa ini kita mesti nampak beda. Harus ada orang yang melihat, bahwa kita berbeda dengan dunia. Ya, dan kita memiliki hal mendesak. Ini merupakan pernyataan lain dari buku The Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman. Martin, pertanyaan-pertanyaan ini sangat terkenal. Kita mesti menaruh pikiran kita ke dalam suatu keadaan, agar bisa menyerap keadaan serius waktu di mana kita sedang hidup. Ini bukan sekedar menyiapkan diri menghadapi bencana besar yang akan menimpa. Ini adalah menyiapkan diri bertemu dengan Allah Anda. Ini berarti mesti benar apa yang ada di dalam sini. Anda mesti berkata, inilah Allah kami. Kami telah menantikannya, dan Allah akan menyelamatkan kita. Anda mesti mampu memiliki hubungan ini dan keyakinan ini, hingga bisa menyerukannya dengan sukacita. Dan hal ini, membuat saya teringat akan adanya orang-orang yang berkata, kalian hanya menyebarkan rasa ketakutan, dan terus berkata negatif, dan hanya menakut-nakuti orang. Jika Anda selaras dengan Allah, dan menyadari bagaimana Allah rindu Anda berubah, Anda akan melihat perbedaan ini. Anda akan melihat apa yang kami tunjukkan bukan sebagai hal menakut-nakuti, melainkan berkata, wah, ini Allah kami akan segera datang. Kita mesti memperingatkan orang-orang lain. Tepat seperti itulah poinnya. Apa yang Yesus katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, dan beritakan Injil. Dan jika Anda mengetahui bahwa waktu tinggal singkat saja, ini akan menimbulkan desakan untuk memberitahu orang-orang. Itulah sebabnya dalam pelayanan ini, kami ingin membuatnya semudah mungkin, dalam membagikan pekabaran. Bukan karena kami berpikir bahwa pekabaran ini hanya timbul dari diri kami, melainkan karena sifat serius dari topik yang mesti menyebar luas. Mari kita membaca kalimat berikut. Orang-orang yang menerima Kristus dengan firman-Nya, dan menyerahkan jiwanya kepada pemeliharaan Kristus. Hidup mereka kepada aturan Kristus, akan mendapati damai dan ketenangan. Ini seperti apa yang baru Anda katakan. Di masa bergejolak, berapa banyak surat yang kita terima dari orang-orang yang sangat berputus asa. Ratusan surat. Dan panggilan telepon. Apa yang mesti kami lakukan? Mereka akan menemukan damai dan ketenangan. Tidak ada hal di dunia yang bisa membuat mereka bersedih hati ketika Yesus membuat mereka bersuka cita dengan kehadirannya. Dalam penurutan yang sempurna ada istirahat yang sempurna. Tuhan berkata, Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ini sungguh merupakan kutipan ayat yang sangat indah dari Yesaya 26 ayat 3. Kehidupan kita bisa terlihat kacau. Tetapi jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pekerja yang bijaksana, Dia akan memberikan pola dan tabiat kehidupan yang akan menjadi kemuliaan-Nya. Dan tabiat itu, yang menyatakan kemuliaan, tabiat Kristus, akan diterima ke dalam Firdaus Allah. Jadi, ketika Musa memandang kemuliaan Allah, dan wajahnya bersinar, itu merupakan tabiat Allah, dan itu merupakan tabiat yang mesti kita hasilkan. Apakah Yesus telah senantiasa mencurahkan jiwanya dalam memenangkan orang-orang? Ya, telah senantiasa. Itulah yang dilakukannya. Itu harus menjadi cara berpikir kita, dan bukannya cara berpikir yang telah merasa puas. Jadi, marilah kita meringkaskan tanda-tanda dari kedatangan Kristus. Khususnya dalam menanggapi suara-suara yang berkata, wah, Anda sedang membuat bingung orang-orang. Ini bukanlah waktu ketika tanda binatang akan diterapkan. Ini adalah suatu hal yang sama sekali berbeda. Dan apa yang sedang terjadi di dunia, memang bukanlah tanda binatang. Kami tahu itu. Tetapi jika ini merupakan pendahuluan, maka tiba saatnya untuk terjaga. Mari kita melihat tanda-tanda dari kedatangan kembali Kristus.
Kristus telah memperingatkan murid-muridnya mengenai kebinasaan kota Yerusalem dan tanda-tanda yang terjadi sebelum kedatangan Anak Manusia. Keseluruhan kitab Matius pasal 24 merupakan suatu nubuatan mengenai peristiwa yang akan mendahului kedatangan Kristus. Dan kebinasaan kota Yerusalem dipakai untuk melambangkan kebinasaan besar terakhir dunia, oleh api. Kristus di Bukit Zaitun, mengulangi kembali penghakiman yang menakutkan, yang akan mendahului kedatangannya yang kedua. Kamu akan mendengar deru perang, dan kabar-kabar tentang perang. Mari kita berhenti sejenak di situ. Apakah ada kabar-kabar tentang perang? Ya. Kabar perang yang serius. Dan adanya para pemimpin yang telah berkata, mereka tidak segan-segan untuk menekan tombol nuklir. Ya, dan semua bangsa-bangsa yang sekarang sedang dalam keadaan konflik, mereka memiliki persenjataan nuklir. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada bahaya kelaparan dan wabah penyakit, gempa bumi. Kita telah menunjukkan semua hal ini. Di negara kita saja, telah terjadi serangkaian gempa bumi dahsyat. Yang sebelumnya tidak pernah terdengar di negara kita. Bahkan terasa di sini, di kota kecil kita. Ini sungguh luar biasa. Semua ini barulah awal penderitaan. Sementara nubuatan ini hanya digenapi sebagian dari kebinasaan kota Yerusalem. Akan lebih diterapkan di hari-hari yang terakhir. Tidak seorang pun dapat menyangkal, bahwa kita sedang menyaksikan gejolak di bumi ini. Tidak ada orang yang menyangkal, bahwa kita sedang mengalami gempa bumi dahsyat. Letusan gunung berapi, badai, apapun itu. Nah, ini mesti disoroti, karena adanya para pengejek yang berkata, wah, kita sudah mengalami hal-hal ini selama 2000 tahun, 4000 tahun. Kembali, kita menegaskan, dengarkan. Coba renungkan, jika Anda melihat intensitas dan jumlah bencana besar yang sedang terjadi sekarang, ini belum pernah ada. Ini belum pernah ada sebelumnya. Anda benar. Nah, Martin, kita sudah menampilkan hal ini berkali-kali. Itu bukan merupakan poin diskusi ini. Poin diskusi ini adalah, tolong simak, apa yang sedang terjadi di dunia. Pada akhir masa penganiayaan besar kepausan, Kristus menyatakan, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak akan bercahaya. Kita telah mengalami peristiwa sejarah itu. Hujan besar meteor, matahari yang berubah menjadi gelap, dengan hewan ternak yang pulang ke kandang, dan ayam ke sangkarnya. Dan seterusnya, semua ini pernah terjadi bertahun-tahun silam, dan ini dicatat dengan teliti, bukan oleh denominasi kita. Oleh orang sekuler, yang sama sekali sungguh luar biasa. Dan peristiwa itu dimuat di koran lokal pada masa itu. Matius 24 ayat 32, Yesus berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kristus telah memberikan tanda-tanda kedatangannya. Kristus menyatakan kita patut mengetahui tanda kedatangannya, bahkan sudah di ambang pintu. Kristus berkata, jika kamu melihat semua tanda-tanda ini, angkatan ini tidak akan berlalu, sampai semua hal-hal ini digenapi. Tanda-tanda ini telah nampak. Sekarang kita merasa pasti, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, kita memiliki semua program WhatsApp Prof tentang semua peristiwa yang mesti terjadi di waktu tertentu. Agar kita mengetahui bahwa kita merupakan generasi yang terakhir. Jadi, kembali, bagaimana bisa orang menunda peristiwa ini untuk 100 tahun atau 200 tahun lagi? Jika mereka belajar Alkitab beserta tulisan roh nubuat. Saya tidak mengerti, mengapa mereka bisa berpikir seperti itu. Yesus menyatakan, akan ada tanda-tanda di matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut. Matius 24 ayat 33, demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Lagi dan lagi, berulang kali kita mendapat peringatan ini, sudah di ambang pintu. Masa ketakutan melanda kita.
Hati manusia menjadi takut melihat hal-hal yang akan menimpa bumi ini. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Allah, akan mendengar suaranya. Di tengah-tengah badai, Kristus berkata, "Aku di sini. Jangan takut." Itu menjadi intisari permasalahan. Jika kita terus lanjut membahas tanda-tanda ini, dan dekatnya masa kedatangan Kristus, itu merupakan kata-kata yang Allah ingin sampaikan kepada Anda. Ini memberi Anda ketenangan. Orang-orang begitu ketakutan kepada apa yang disebut kehebohan. Karena mereka begitu ketakutan, mari mengatakannya secara berterus terang. Bahwa nubuatan tidak akan digenapi, dan mereka nampak seperti orang-orang bodoh. Bisakah Anda menjadi orang bodoh, ketika menyiapkan seseorang bagi kedatangan Kristus pada waktu kapan saja? Tidak, kamu tidak bodoh, tidak mungkin. Tetapi mereka begitu ketakutan bahwa nubuatan tidak akan digenapi. Dan karenanya mereka berkata, tukang-tukang pembuat kaget atau pemegang paham teori konspirasi, atau apapun itu. Saya lebih baik mendapat julukan itu, dan melaksanakan tugas saya, daripada seorang yang suka menunda-nunda. Saya setuju. Sejarah yang janggal dan besar sedang dicatat dalam kitab-kitab sorga. Yakni peristiwa-peristiwa yang dinyatakan akan mendahului hari besar Allah. Segala sesuatu di dunia dalam keadaan kacau. Apakah itu kenyataan sejarah? Ya. Pernahkah Anda mendengar dunia ada dalam keadaan begitu kacau? Tidak pernah, seperti yang ada sekarang. Bahkan tidak selama Perang Dunia II, seluruh dunia dalam keadaan seperti sekarang ini. Berapa banyak kasus bunuh diri terjadi, orang-orang melompat dari gedung tinggi. Tepat, seperti kasus Miss USA yang terjun dari gedung. Kehormatan yang lebih besar apa yang dimiliki orang, selain dinobatkan sebagai putri atau ratu. Apapun itu, kemudian Anda terjun, karena tidak ada yang tersisa. Tidak ada damai dalam hati, karena tidak ada jangkar. Dan nabi-nabi palsu, merupakan salah satu tanda kebinasaan kota Yerusalem. Kristus telah berkata, akan muncul banyak nabi-nabi palsu, dan menyesatkan banyak orang. Memang terbukti munculnya nabi-nabi palsu, menyesatkan orang-orang dan membawa sejumlah besar orang ke padang belantara. Tukang-tukang sulap, dan ahli-ahli sihir, yang menyatakan memiliki kuasa mukjizat. Menarik banyak orang ke pegunungan yang sunyi. Tetapi nubuatan ini juga diucapkan untuk hari-hari terakhir. Tanda-tanda yang diberikan dipakai sebagai tanda kedatangan Yesus kedua kali. Kita akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan palsu. Nabi-nabi palsu akan muncul. Akan ada mimpi palsu dan penglihatan palsu. Kabarkan saja firman. Janganlah mau diselewengkan dari suara Allah di dalam firman-Nya. Kita berhenti sejenak. Mengapa kami menampilkan hal-hal ini, Martin? Dunia sekarang ini mempercayai versi Jesuit untuk peristiwa-peristiwa akhir zaman. Itu menjadi masalah utama, paham futurisme, dan mereka juga menceritakan itu akan menjadi kerajaan bumi. Dan ini keluar langsung dari kandang Jesuit. Dan orang-orang berpikir ini bagus, karena kaum Jesuit adalah kaum pendidik dunia. Dan semua orang berlomba-lomba untuk menghadiri Universitas Jesuit, bahkan ahli-ahli teologi kita. Berlomba-lomba memasuki Universitas Jesuit. Apa yang bisa Anda dapatkan dari kaum kafir, selain kekafiran? Tidak ada, bahkan jika Anda siap. Anda bisa tercemar dengan cara berpikir seperti itu. Dan pada akhirnya, Anda akan memilih hal yang telah ditanamkan, dibandingkan hal yang diungkapkan. Telah ditunjukkan kepada saya, banyak yang menyatakan telah diajari Allah, dan yang mencoba membimbing orang lain. Dan dari kesalahpahaman mengenai tugas, mereka akan melakukan pekerjaan yang Allah tidak pernah bebankan kepada mereka. Kebingungan akan menjadi hasilnya, kiranya masing-masing orang mencari Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga dia secara pribadi memahami kehendak Allah. Kita berhenti sejenak. Di manakah kita bisa menemukan pengungkapan kehendak Allah? Di dalam firman Allah. Alkitab itu telah ditulis oleh banyak orang. Dan adanya banyak versi Alkitab sekarang ini. Dan versi-versi Alkitab itu saling bertentangan satu sama lain. Tetapi Allah telah memberikan juga kesaksian lainnya, yaitu roh nubuat.
yang adalah selaras dengan firman yang tertulis. Dan khususnya ketika Anda mengambil kitab Ibrani, sebagai contohnya, Anda tidak bisa mendukung pengajaran mengenai bait suci dari versi modern Alkitab. Sedangkan dengan sangat jelas dituliskan dalam Roh Nubuat. Jika orang mau membaca buku, contohnya Selected Messages, volume 1. Anda akan melihat apa yang dikutip, mengapa dikutip, dan bagaimana ini menegaskan pandangan mengenai pekabaran bait suci. Ini betul-betul amat penting bagi zaman di mana kita sedang hidup. Anda sama sekali tidak bisa memakai Alkitab versi modern untuk mendukung doktrin-doktrin itu. Karenanya Alkitab versi modern bukan hanya menentang Alkitab Received Text, melainkan juga menentang Roh Nubuat. Mengapa ada orang yang mau melakukan itu? Ini sungguh-sungguh mengherankan saya. Jadi, jika kita ingin tahu kehendak Allah, kita mesti belajar apa perkataan Allah. Dan saya ingin tahu, apa perkataan Allah, bukannya apa pendapat orang mengenai perkataan Allah. Saya ingin tahu apa yang Allah firmankan. Itulah cara bagaimana secara pribadi Anda bisa memahami kehendak Allah. Begitu seharusnya. Tidak ada cara lain. Allah berbicara kepadamu melalui firman-Nya yang tertulis. Anda tidak bisa pergi kepada orang dan orang itu mengatakan apa perkataan Allah. Karena dengan begitu kamu tidak mendapatkan pengenalan secara pribadi yang harus kamu miliki dengan Tuhan. Dan ini merupakan hal yang mesti kita lakukan. Kita mesti memahami kehendak Allah. Jadi, kita mesti memahami Alkitab kita. Kita mesti memahami apa yang dikatakan Alkitab. Dan kita mesti, di zaman kita sekarang, saya meyakini, untuk mendapat sumber tambahan yang mendukung apa yang ada di dalam firman. Dan misalkan adanya pertentangan antara versi terjemahan Alkitab kepada tulisan Roh Nubuat. Maka periksalah dalam Received Text, dan jika tidak ada pertentangan antara Received Text dan Roh Nubuat, maka terimalah hal itu sebagai norma, dan kita tidak akan mengalami kebingungan. Nah, Martin, adalah mungkin orang-orang menjadi bingung di zaman kita hidup sekarang ini, karena adanya suara-suara yang saling bertentangan. Dan dengan adanya begitu banyak metodologi yang sedang digunakan sekarang ini, sehingga orang melandaskan hal yang mereka percayai kepada dorongan dari dalam, perasaan dari dalam. Adanya kasus menarik di masa lalu, ketika seorang muda di zaman Nyonya White yang memberikan sejumlah pekabaran yang tidak selaras dengan hal yang sudah dipelajari denominasi ini mengenai firman Allah. Hal menarik, bagaimana Nyonya White menangani kasus ini. Tadi malam, seorang pemuda yang tidak kami kenal, tetapi yang mengaku sebagai saudara seiman dari Victoria, Australia, datang menemui kami dan ingin bertemu dengan Nyonya White. Hari sudah malam, dan saya menolak menemuinya. Tetapi kami mengajaknya untuk menginap malam itu, dan di pagi hari kami mengundangnya untuk ikut sarapan. Setelah ibadah pagi hari, ketika kami akan mulai melakukan berbagai tugas, orang muda ini bangkit berdiri, dan dengan kesan memerintah, menyuruh kami semua untuk duduk. Dia berkata, apakah ada buku lagu, kita akan bernyanyi, dan ada pesan yang harus saya sampaikan. Saya berkata, jika Anda memiliki pekabaran, langsung saja sampaikan. Karena kami sangat terdesak untuk mengambil surat-surat dari kantor pos Amerika, dan tidak bisa terlambat. Orang muda itu lalu membaca hal yang sudah dia tuliskan, di mana dia menyatakan bahwa penghakiman telah mulai dengan orang-orang yang masih hidup. Saya mendengarkan semua perkataannya, dan akhirnya berkata, saudaraku, engkau tidak sedang berpikiran waras. Katakan dengan sederhana, apa yang menjadi pekabaran Anda? Silahkan berterus terang. Pikiran Anda sedang kacau. Anda salah memahami tugas Anda. Banyak dari perkataan Anda selaras dengan Alkitab, dan kami mempercayainya. Tetapi Anda terlalu bersemangat. Silakan katakan apa yang Anda hendak sampaikan. Baiklah. Bahwa kita mesti berkemas-kemas dan pindah dengan segera ke Battle Creek. Saya menanyakan alasannya, dan dia menjawab, untuk memberikan pekabaran ini, bahwa penghakiman telah mulai dengan orang-orang yang masih hidup. Saya menjawab, pekerjaan yang Allah telah berikan kepada kami, belumlah selesai. Jika pekerjaan kami di sini telah selesai, kami yakin Tuhan akan memberitahu kapan saatnya pindah ke Battle Creek. Sebagai ganti mengajari Anda, tugas kami. Saya meninggalkan pemuda itu kepada saudara Ster, sementara saya lanjut dengan penulisan saya.
Pemuda itu berkata kepada saudara Stern, ketika Nyonya White berbicara dengan ramah kepadanya, dengan otoritasnya. Pemuda itu mulai menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan kesan yang telah menggerakkan pemuda itu dengan demikian kerasnya, tidaklah konsisten atau masuk akal. Meskipun keluarga kami, keluarga besar, dengan 10 anggota keluarga, ditambah 3 tamu. Tetapi kami memutuskan bagi pemuda ini, untuk tinggal bersama kami sementara waktu. Kami tidak berani melepaskan pemuda itu kepada orang-orang yang akan bersikap keras dan mengutuknya. Dan kami juga tidak menghendaki pemuda ini kembali mengungkapkan pewahyuannya. Kami ingin menahannya bersama kami, sementara waktu, agar kami bisa berbincang-bincang dengannya, dan jika mungkin, membimbingnya ke jalan yang aman dan pasti. Nah, Martin, mengapa kami mau membacakan hal seperti ini? Nah, sangat terbukti. Adanya banyak orang di lingkungan kita yang tahu secara tepat, apa tugas setiap orang. Bukankah itu masalahnya dan mereka akan memberitahu Anda dengan pasti. Dan kadang-kadang mereka akan sangat bersikeras tentang apa tugas Anda dan apa keputusan Anda seharusnya sehubungan dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Ya, mereka sangat memaksa. Tidak ada kewajiban mereka seperti itu. Itu adalah masalah pribadi antara Tuhan dengan kita. Dan jika saya menyuruh Anda, atau Anda menyuruh saya, bahwa Allah telah menunjukkan kepada Anda, apa yang menjadi tugas saya. Dan Allah telah menunjukkan kepada saya, apa yang menjadi tugas Anda. Maka Anda memiliki hak penuh, untuk berkata, saya akan menunggu, apa yang Allah hendak ungkapkan kepada saya. Apa yang menjadi tugas saya, dan jika memang ini sama dengan hal yang Anda ajukan, maka baiklah adanya. Tetapi di waktu kita sedang hidup, kita mesti mendasarkan keputusan kita, kepada Alkitab, kepada tulisan roh nubuat. Dan berdasarkan terang itu, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi kehendak Allah, agar kita melakukannya. Untuk melakukan tindakan, atau pengambilan keputusan, tidak seorang pun berhak memberitahu Anda. Atau siapapun itu, apa yang menjadi tugas Anda. Dan seperti yang sudah dinyatakan dengan jelas, jika ada di dalam Alkitab. Seperti, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Maka, ya, Alkitab menyuruh kita menyucikan hari Sabat. Tetapi jika Alkitab mengatakan bahwa Anda harus menerima pengobatan ini, pengobatan itu, atau apapun itu. Saya tidak mendapatinya. Kenyataannya, saya membaca hal yang bertentangan di dalam tulisan roh nubuat. Karenanya saya mesti menunggu, hingga Allah meyakinkan saya. Dan tidak mesti melakukan, jika ada orang yang berpikir, merupakan tugas mereka memberitahu saya atau Anda, hal yang mesti dilakukan. Pilihan perseorangan, apakah kita semakin mendekati akhirnya? Ya, akan ada semakin banyak orang, yang memberitahu apa tugas Anda. Baiklah, apakah ini perlu di waktu kita sekarang sedang hidup? Sehingga kita memiliki hubungan pribadi ini dengan Allah. Dan yang mendasarkan pengambilan keputusan kita, atas studi pribadi kita, dan kenyataan pribadi kita. Yang bisa diajukan, tetapi tidak ada pemaksaan jenis apapun. Ya, tentunya, karena semakin banyak orang-orang utama yang akan mencoba dan memberitahu Anda apa tugas Anda, yaitu negara. Jadi ketika Anda melihat ada orang-orang yang bergabung kepada negara, khususnya gereja, maka kita bisa melihat lampu merah. Dan Anda harus memastikan, hal yang mereka ajukan haruslah selaras dengan kehendak Allah yang dinyatakan. Dan topik penting lainnya adalah topik mengenai tidak bertarak dan gelojoh. Gelojoh dan tidak bertarak, menjadi dasar dari kemerosotan besar moral, di dunia kita. Ini sungguh pernyataan yang menarik. Tahukah, Anda Martin, jika Anda meneliti kata gelojoh di dalam tulisan roh nubuat. Ini seringkali dikaitkan dengan makan daging secara berlebih-lebihan. Setan menyadari hal ini, dan senantiasa mencobai laki-laki dan perempuan untuk memanjakan selera dengan mengorbankan kesehatan bahkan kehidupan itu sendiri. Makan, minum dan berpakaian, dibuat menjadi tujuan seperti dunia. Hal semacam itu, telah ada di waktu, sebelum terjadinya banjir Nuh. Dan keadaan seperti ini,
merupakan bukti nyata dari sejarah bumi ini yang akan segera berakhir. Apakah pernah terjadi bahwa makanan menjadi hal paling utama di media? Dibandingkan waktu sekarang di mana kita sedang hidup. Ini merupakan perang, dan bukan sekedar desas-desus perang. Apa yang sedang terjadi dalam industri makanan? Apa yang ditaruh ke dalam makanan? Bagaimana orang-orang memanipulasi makanan? Semua hal ini menjadi tanda-tanda jelas dari kedatangan Tuhan yang segera. Martin, jika Anda mempercayai bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatunya, dan segala sesuatunya itu baik, sangat baik, dan Allah memiliki makanan mula-mula dan tujuan mula-mula untuk umat manusia. Jika ini memang begitu, apakah ini dicatat di dalam firman-Nya? Ya. Apakah umat manusia cenderung untuk memegang teguh atau lari daripadanya? Mereka cenderung lari daripadanya. Apakah Allah secara terus-menerus mencoba manusia kembali kepada firman? Ya, dia melakukannya. Tetapi umat manusia salah mengartikan bahwa dia mengizinkan bagian lainnya. Tetapi Allah tidaklah memaksakan atau membatasi hati nurani. Tetapi ada konsekuensinya, dan Allah mengizinkan konsekuensinya. Jadi ketika kita meneliti topik ini, bisakah kita berkata dari sudut pandang ini? Dengan manipulasi yang kita lihat di dalam industri makanan, khususnya industri makanan yang berkaitan dengan produk dari hewan, dan sekarang juga meningkat yang berkaitan dengan produk tanaman, dengan modifikasi genetika yang berlangsung, memakai tanaman untuk metodologi yang di luar ruang lingkup yang Allah telah tanamkan dalam semua hal-hal ini. Apakah itu merupakan pertanda kita semakin dekat kepada akhirnya? Ya, karena unsur utama agar Anda memiliki kejernihan pikiran berasal dari makanan Anda. Jadi, jelas, musuh Allah akan menyerang bagian itu. Nah, saya lebih tua daripada Anda. Tetapi bahkan dalam rentang waktu hidup Anda, apakah Anda telah melihat perubahan sangat besar dalam industri makanan? Ya, apakah menjadi lebih baik, atau menjadi lebih buruk? Menjadi lebih buruk. Saya bertumbuh besar di peternakan. Jadi saya bisa memberitahu Anda, perbedaan selama 20 tahun terakhir. Ini sungguh luar biasa. Nah, jika Allah yang mengendalikan, maka Anda mesti mampu membayangkan, seorang Allah yang penuh kasih, yang pasti tidak ingin melihat seluruh umatnya binasa, oleh praktek-praktek yang tidak sehat ini. Jadi, kenyataan bahwa Allah melepaskan angin peperangan, karena umat manusia telah senantiasa menentang Allah. Apakah itu merupakan pertanda bahwa kita sedang berada di hari-hari terakhir? Ya, Allah mengatakannya demikian. Kita mengetahui Tuhan akan segera datang. Dunia semakin masuk kepada keadaan seperti pada hari-hari Nuh. Dunia sedang melakukan pemuasan hawa nafsunya. Makan dan minum dilakukan secara berlebih-lebihan. Manusia sedang meminum minuman keras beracun, yang membuatnya tidak waras. Nah, tindakan berlebih-lebihan telah meningkat. Ini menjadi pertanda zaman. Ingatkan Anda suatu peristiwa yang terjadi di negeri kita. Dengan adanya lockdown, mereka melarang penjualan minuman keras. Dan bagaimana menggilanya situasi yang dilakukan orang-orang tentang hal itu. Nah, bukan hanya itu, bagaimana orang-orang mencoba mengatasi halangan itu, dengan membongkar toko untuk mendapat minuman keras. Dan adanya orang-orang yang membuat minuman keras sendiri, di halaman belakang. Jadi, orang-orang sangat bertekad untuk menjadi gelojoh dalam hal-hal ini. Ini merupakan pertanda hari-hari terakhir. Bagaimana dengan tindakan kekerasan? Pada zaman Nuh, mayoritas sangat besar, bersifat menentang kepada kebenaran. Dan yang sangat mencintai kepalsuan. Negeri dipenuhi tindak kekerasan, perang, kejahatan, pembunuhan, merupakan makanan sehari-hari. Hal yang sama akan berlaku, sesaat sebelum kedatangan Kristus kedua kali.
Apa yang sedang terjadi di kota-kota di dunia sekarang ini? Menjadi sangat buruk, khususnya di kota-kota yang dulunya aman. Di sini ada pertanyaan, kota-kota yang telah membuang semua aturan hukum dan melepaskan kembali para penjahat di kota mereka. Apakah orang-orang mengalami penderitaan besar? Ya, sangat buruk. Jadi, umat-umat Allah semestinya menuruti hukum-hukum Allah. Dunia telah menghilangkan hukum-hukum Allah, dan nampaknya mereka juga sangat bertekad untuk menghilangkan hukum-hukum manusia. Kita bisa melihat hal ini di zaman kita sedang hidup. Apakah itu merupakan pertanda bahwa Kristus segera datang? Apa yang terjadi di kota-kota di Amerika? Jika Anda membaca berita, ini sungguh luar biasa. Beberapa kota di negeri kita, Anda pasti tidak mau berkunjung ke sana di siang hari, apalagi di malam hari. Serikat-serikat buruh dengan mudah melakukan tindak kekerasan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ini semakin nyata bahwa penduduk dunia tidak selaras kepada Allah. Tidak ada teori ilmiah yang bisa menerangkan semakin meningkatnya para pelaku kejahatan di bawah kendali setan. Di setiap kerusuhan, malaikat-malaikat jahat sedang bekerja, membujuk manusia untuk melakukan tindak kekerasan. Penyelewengan dan kekejaman manusia akan mencapai puncaknya. Sehingga Allah akan menyatakan dirinya di dalam kemuliaannya. Dengan segera, tingkat kejahatan dunia akan mencapai titik batasnya. Dan sama seperti pada zaman Nuh, Allah akan mencurahkan penghakimannya. Laporan menakutkan dari pembunuhan, perampokan, kecelakaan kereta api, tindakan-tindakan kekerasan menyatakan bahwa akhir dari segala sesuatu sudah di depan mata. Sekaranglah saatnya kita menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Martin, kita mencoba memberitahu orang-orang agar tidak merasa puas, untuk tidak terlena, meskipun nampaknya ada sedikit masa kelegaan di cakrawala. Dengan semua hukum yang sudah diterapkan, tidak akan ada pembatalan. Ya, seperti yang pernah kita katakan, mungkin sekarang Anda berpikir, segalanya sudah tenang. Tetapi hal-hal yang sudah diterapkan tidaklah dibatalkan. Jangan Anda merasa puas. Baiklah, jadi kita dengan jelas bisa melihat, segala hal yang kita sebutkan, telah sangat memuncak. Bahkan setahun terakhir ini. Dan orang-orang berkata, kedatangan Tuhan masih jauh. Badai sedang mendatangi kita, dan kita mesti bersiap menghadapi hantamannya, dengan bertobat kepada Allah dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan bangkit dan menggoncang bumi dengan dahsyatnya. Kita akan segera melihat malapetaka di semua sisi. Ribuan kapal-kapal laut akan dihempaskan tenggelam ke dasar laut. Angkatan laut akan lumpuh. Jutaan nyawa manusia akan lenyap. Kebakaran akan terjadi, tanpa terduga. Tidak ada usaha manusia yang bisa memadamkannya. Sudahkah Anda melihat kebakaran itu? Kita melihat banyaknya kapal-kapal laut tenggelam di Perang Dunia II. Apakah menurut Anda, ini hal yang kita bicarakan, ataukah adanya konflik lain di dunia? Ini akan segera terjadi. Apa yang terjadi di Laut Cina Selatan? Apakah China telah berkata memiliki angkatan laut yang melebihi Amerika Serikat, sekarang ini? Ya. Apakah ada kegiatan di Laut Baltik? Dengan angkatan laut Rusia dan angkatan laut NATO? Ya. Jadi, apakah mungkin akan adanya konflik dahsyat yang akan segera berlangsung? Istana-istana di bumi akan lenyap oleh kedahsyatan nyala api. Nah, Martin, istana-istana di bumi masih berdiri. Kebanyakannya sekarang ini, benar, ya. Jadi dalam konteks, dari kerangka waktu, yang kita bicarakan di sini. Kita tidaklah sedang membicarakan kerangka waktu dari Perang Dunia II, benar, ya. Karena ini menunjukkan hal yang sedang menunggu, yang akan terjadi. Kecelakaan-kecelakaan kereta api, akan semakin sering. Kekacauan, tabrakan, kematian, terjadi tanpa diduga.
akan terjadi di banyak garis perjalanan. Akhir segalanya sudah dekat. Pintu kasihan sedang ditutup. Marilah kita mencari Allah, sementara Dia bisa ditemui. Panggillah Allah, selagi Dia dekat. Dalam adegan terakhir dari sejarah bumi yang terakhir, akan terjadi peperangan. Kembali, ini ada dalam konteksnya. Ini merupakan hal yang akan terjadi di zaman kita. Apakah keadaannya sekarang ini membuat hal-hal ini mungkin? Ini sedang memuncak. Banyak terjadi ketegangan. Kalimat selanjutnya, sungguh menarik, air dari dasar akan meluap. Di sini kita berbicara mengenai tsunami yang meluap dari tempatnya. Apakah kita melihat adanya tsunami baru-baru ini? Ya. Tsunami yang dramatis. Harta benda dan nyawa akan dimusnahkan oleh kebakaran dan banjir. Kita mesti menyiapkan diri bagi rumah kediaman yang Kristus telah siapkan bagi umat yang mengasihi Dia. Apakah kita telah mengalami bencana banjir dahsyat di Eropa? Ya. Di Asia, di Afrika, di negeri kita, di mana saja. Jadi di dalam konteks yang sedang kita baca di sini, kita tidak sedang melihat peristiwa yang sudah terjadi, melainkan peristiwa yang akan terjadi. Dan segala sesuatunya sudah siap. Masing-masing hal itu sudah siap. Hari Jumat pagi kemarin, sebelum saya bangun pagi, suatu adegan yang sangat mengesankan disampaikan kepada saya. Saya nampaknya bangun tidur, tetapi bukan di rumah saya. Dari jendela saya bisa melihat api dari kebakaran besar. Bola-bola api raksasa sedang jatuh menimpa rumah-rumah. Dan dari bola-bola api ini, panah-panah api berterbangan ke segala arah. Tidaklah mungkin memadamkan api yang sedang terjadi. Dan banyak tempat-tempat sedang dihancurkan. Ketakutan orang-orang tak dapat digambarkan. Setelah beberapa saat, saya terbangun, dan mendapati saya berada di rumah. Kalimat lainnya, saya melihat suatu bola api raksasa menimpa rumah yang indah. Saya mendengar adanya orang yang berkata, "Kami tahu, penghakiman Allah akan menimpa dunia, tetapi kami tidak tahu, penghakiman itu akan datang dengan sangat cepat." Yang lainnya, dengan suara yang lirih, berkata, "Anda tahu. Mengapa Anda tidak memberitahu kami? Kami tidak tahu." Nah, ada orang yang menerapkan peristiwa ini kepada tanggal 11 September. Tetapi bola-bola api ini menimpa rumah-rumah. Ya, jelas ini bukan gedung yang ada di Manhattan. Jadi ini merupakan peristiwa yang akan segera terjadi. Dan seperti kalimat terakhir, memperingatkan kita. Anda sudah tahu, tetapi tidak memberitahu kami. Itu merupakan misi kita. Nah, Martin, apakah kita mendengar dari gereja kita secara umum? Suatu dorongan besar mendesak agar memberitakan pekabaran terakhir. Tidak secara umum. Memang ada tempat-tempat yang ingin memberitakan pekabaran dan membagi-bagikan buku The Great Controversy atau Kemenangan Akhir. Yang mencoba menyampaikan seruan nyaring. Yang memberitahu orang-orang bahwa waktu tinggal singkat saja. Nah, orang-orang yang membawakan pekabaran itu, apakah mendapat dukungan penuh, atau malah sebaliknya, diolok-olok, sangat diolok-olok. Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda lakukan? Nah, pertama-tama Anda mesti berlutut. Dan meminta Tuhan menolong, melewati hari-hari ini. Kemudian, kita mesti membangunkan orang-orang. Dengan tidak berhenti pemberitaan firman. Jadi, apakah Anda ingin mengatakan kepada saya bahwa kita tidak berani agar dipengaruhi oleh suara-suara yang berkata, waktunya belumlah tiba? Sungguh pasti, karena segala sesuatu yang saya baca di sini memberitahu saya, sekaranglah waktunya. Jadi, itulah yang menjadi dasar mengapa kami ingin mempertegas bahwa kita benar-benar yakin bahwa akhir zaman sudah tepat di depan mata kita. Bukan karena penetapan waktu, melainkan karena tanda-tanda yang ada. Dan waktunya tinggal singkat saja, karena pertentangan besar ini hanya berlangsung 6.000 tahun saja.
Ini Alkitabiah dan hal ini selaras dengan roh nubuat. Jadi, jangan biarkan seorang pun yang mengalihkan perhatian Anda. Lihat tanda-tandanya, mintalah Allah agar menyiapkan hati Anda. Musuh telah bekerja dan masih bekerja. Musuh turun dengan kuasanya yang besar, dan roh Allah sedang ditarik dari bumi. Allah telah menarik tangannya. Lihat saja Johnstown di Pennsylvania. Allah tidak mencegah iblis melenyapkan seluruh kota itu dari eksistensinya. Diperkirakan 2.200 orang kehilangan nyawa mereka di banjir Johnstown ketika sebuah bendungan bobol setelah hujan lebat selama berhari-hari. Dan hal-hal semacam ini akan semakin meningkat hingga tiba di penutupan sejarah bumi. Dan dalam peristiwa itu, menelan korban 2.200 orang. Berapa jumlah orang yang kita bicarakan di hari-hari ini, ketika terjadinya bencana besar? Dan bagaimana banyaknya bendungan yang bobol akhir-akhir ini, dan seluruh desa disapu banjir. Kulit luar bumi akan pecah, oleh meletusnya unsur-unsur yang ada di dalam perut bumi. Unsur-unsur ini, jika sekali saja lepas, akan menyapu bersih harta benda orang-orang yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Yang telah ditambahkan kepada kekayaan mereka, dengan mengorbankan harga-harga kelaparan. Dari orang-orang yang mereka pekerjakan. Dan dunia keagamaan juga, akan sangat terguncang, karena akhir segala sesuatu sudah di depan mata. Waktunya telah tiba, ketika di suatu saat, kita berada di tanah yang padat, tetapi tidak lama kemudian tanah padat itu menjadi naik turun di kaki kita. Gempa bumi akan terjadi, tanpa diduga-duga. Ada hal yang saya temui menjadi hal menarik. Semua laporan mengenai meletusnya gunung berapi, dengan lava yang turun memenuhi. Gunung-gunung berapi yang lama tidak aktif, secara tiba-tiba aktif kembali. Di Jepang, cincin gunung berapi, kegiatannya sungguh luar biasa. Cincin gunung berapi, sedang menyala pada masa ini. Nah, ahli iklim dunia bisa berkata, perubahan iklim. Bukan begitu, Allah sedang menarik tangannya. Dan kita sedang menyaksikan hal-hal ini, bukan karena perubahan iklim. Melainkan oleh karena keadaan dunia, dan karena perlindungan Allah sedang ditarik. Dan karena dekatnya kedatangan kedua Kristus. Di dalam kebakaran, dalam banjir, dalam gempa bumi, dan mengamuknya dasar bumi, dalam bencana besar di laut dan di darat. Peringatan sedang diberikan bahwa roh Allah tidak selamanya berjuang membujuk manusia. Jika Anda memutuskan hubungan, seperti yang dilakukan dunia, dengan memberikan adanya alasan alami, maka Anda kehilangan poinnya. Allah sedang menghimbau kita agar bersiap. Sedangkan manusia sedang berkata, mari kita kurangi karbon. Berhentilah bernapas, Martin, Anda sedang mengotori udara dengan karbon. Ini sama sekali tidak masuk akal. Jika Anda membandingkannya dengan alasan yang sesungguhnya, mengapa semua ini sedang terjadi? Dan dunia keagamaan akan turut serta dengan sukacita. Kita sudah melihatnya sejauh ini. Sekarang kita telah menjadi peserta Injil yang merujuk kepada perubahan iklim. Menggantikan Injil Yesus Kristus, dan segera datangnya Kristus, dan penghakiman yang menyertainya. Jadi, sebelum anak manusia nampak dalam awan-awan di langit, setiap unsur di alam akan bergejolak. Perubahan iklim. Menurut para ilmuwan demikian, ya. Petir dari langit, digabung dengan kebakaran di bumi, akan menyebabkan gunung menyala seperti perapian dan menyemburkan banjir lavanya ke desa-desa dan kota-kota. Ini sungguh luar biasa, apa yang sedang terjadi sekarang ini, di lapangan. Unsur-unsur mencair batu yang terlempar ke dalam air, oleh bergejolaknya perut bumi. Akan menyebabkan air mendidih, yang mengirimkan tanah dan batu-batu. Akan terjadi gempa bumi sangat besar, dan kehancuran besar nyawa manusia. Kita telah melihatnya di Pasifik. Dan semua orang berkata, wah ini adalah perubahan iklim. Mari kita lebih meneliti apa yang dikatakan roh nubuat mengenai topik ini. Setan sedang bekerja di atmosfer. Setan sedang meracuni atmosfer.
Dan karena itulah, kita mesti bergantung kepada Allah untuk nyawa kita. Baik kehidupan sekarang, maupun kehidupan kekal. Dan karena itu kita mesti bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah dan bertobat. Dan berserah sepenuhnya kepada Allah, tetapi nampaknya kita seperti sedang lumpuh. Allah sorgawi, bangunkan kami. Allah tidaklah menahan kuasa kegelapan dalam melakukan pekerjaan mematikan mereka, dengan meracuni udara. Yang menjadi salah satu sumber kehidupan dan nutrisi, dengan racun mematikan. Bukan hanya kehidupan sayur-sayuran terkena dampaknya, melainkan manusia juga mengalami wabah penyakit. Martin, apa yang sedang kita baca di sini? Adanya racun di udara. Siapa yang menaruh racun itu? Setan dan agen-agennya. Jadi yang melakukannya adalah setan atau para agennya. Apakah ada kemungkinan, ketika kita belajar dari peristiwa berita dunia, bahwa hal ini memang sedang terjadi, ataukah ini hanya sekedar teori konspirasi? Bahwa udara memang sengaja dicemari. Sudah ada banyak bukti. Ini bukan sekedar teori konspirasi. Ini memang persekongkolan, tetapi bukan sekedar teori. Nah, apakah kita pernah mendengar adanya orang-orang yang mencemari udara? Ya, dan bahkan memblokir matahari. Ya, segala hal menarik yang mereka ingin lakukan. Lalu apa yang terjadi? Bukan hanya kehidupan sayur-sayuran terkena dampaknya, melainkan manusia juga turut menderita karena wabah sampar. Jadi, apakah tanaman terbebas dari hal ini? Tidak. Jadi, Martin, bagaimana caranya menangani topik permasalahan semacam ini? Apakah menurut Anda, adanya usaha menghambat sumber-sumber makanan? Ya. Jadi Anda mesti merawat diri Anda sendiri. Jadi, apakah mungkin sumber-sumber makanan, secara sengaja dihambat? Kita tahu, bahwa memang sumber-sumber makanan sedang dicemari. Dengan mengambil zat-zat yang berguna, dan menggantikan dengan zat-zat yang membahayakan. Ini sudah berlangsung sejak lama. Tetapi dengan sengaja mengubahkan sumber-sumber makanan. Apakah mungkin orang begitu jahat, dengan menambahkan hal-hal tertentu? Seperti unsur nanobot, atau apapun itu masuk ke dalam sumber-sumber makanan. Dan jika mereka memegang falsafah tujuan menghalalkan segala cara, maka itulah yang akan mereka lakukan. Martin, organisasi mana yang memiliki falsafah itu? Kaum Jesuit. Sedangkan orang-orang ini digambarkan sebagai kaum intelektual dan pahlawan dunia. Sedangkan tulisan Roh Nubuat, menggambarkan orang-orang ini sebagai musuh dari umat-umat Allah. Dan sekarang ada masalah lain yang masuk. Mereka telah mengubahkan sedikit peristilahannya dengan memakai, demi kebaikan bersama. Dengan mencapai tujuan menghalalkan segala cara. Jadi dengan memakai, demi kebaikan bersama, kedengarannya sangat bagus, dan semua orang ingin melakukannya. Dan jika mereka memanipulasi makanan Anda, dan yang lainnya, demi kebaikan bersama, maka Anda tidak menyadari, ini merupakan bagian dari rencana besar mereka. Jadi, jika kita melihat sejarah, hal yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun, dan hal yang sudah mereka perkenalkan kepada dunia. Siapa yang memulai industri obat-obatan dan industri kokain di Amerika Selatan? Siapa yang memakai semua orang-orang ini, di Amerika Selatan, untuk memanen produk industri kokain mereka? Dan mengirimkannya ke dunia, mengirimkan kepada perusahaan-perusahaan ksatria Malta, untuk meracuni seluruh umat manusia. Siapa yang memperkenalkan produk-produk kafein dan kopi ke dunia barat? Bukankah kelompok Jesuit? Ya. Mereka semuanya terlibat dengan hal itu. Dan mengapa tidak meningkatkan ke level yang selanjutnya? Dan mereka dianggap sebagai pahlawan, yang membuat peraturan, dan kita mesti mematuhinya, yang bertentangan kepada firman Allah dan Roh Nubuat. Ini sungguh luar biasa, bahwa di mana orang-orang mengikutinya, dan tanpa mengajukan pertanyaan. Ini merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman. Dan yang menyisihkannya begitu saja, bagaikan gangguan kecil di cakrawala. Merupakan jalan yang sangat berbahaya untuk dilalui. Jadi,
Dengan sangat jelas dikatakan di sini, ini merupakan akibat dari dicurahkannya murka Allah dari cawannya. Dengan kata lain, Allah bertanggung jawab ketika Allah mengizinkan hal tersebut terjadi, atau Allah tidak mencegahnya. Dan yang dicurahkan di bumi, merupakan sekedar gambaran kecil, hal yang akan terjadi di waktu dekat. Martin, apakah kita semakin mendengar laporan semacam ini? Ya. Nyonya White memperingatkan kita akan hal ini, dan sekarang menjadi kenyataan. Dan orang-orang berkata, waktunya belum tiba, ini sungguh di luar nalar saya. Bencana kelaparan akan meningkat, wabah sampar akan membinasakan ribuan orang. Bahaya mengelilingi kita dari kuasa-kuasa luar dan kuasa-kuasa setan yang bekerja dalam diri manusia. Tetapi kuasa Allah yang menahan, sekarang masih berlaku. Jadi, kapan kuasa Allah yang menahan ini ditarik? Bukankah Anda ingin menjadi selaras dengan Allah, Martin? Sungguh pasti. Bukankah sekarang waktunya untuk introspeksi diri dengan serius? Setiap harinya, ketika Anda membukakan mata, ini adalah jalan yang mesti Anda lalui bersama Allah. Saya telah ditunjukkan, bahwa kuasa Allah yang menahan sedang ditarik dari bumi. Kuasa penjagaan Allah akan segera ditiadakan. Bagi semua orang yang terus menyepelekan hukum-hukum Allah. Laporan dari transaksi penipuan, pembunuhan, kejahatan, dan segala jenisnya datang setiap harinya. Dosa-dosa telah menjadi hal lumrah yang tidak lagi mengejutkan indera kita, seperti waktu dulu. Ini jauh lebih lagi, di zaman kita sekarang. Ini sungguh luar biasa. Saya pikir, orang-orang tidak lagi dibuat kaget. Dan perundang-undangan telah begitu menentang firman Allah. Seakan-akan menantang Allah, coba engkau lakukan sesuatu tentang hal ini. Dan dunia duduk santai, serta memeluk hal jahat, dan bukannya kebenaran. Dan kita melihat di semua negara di dunia, terjadi secara bersamaan. Perundang-undangan yang sama sekali melenyapkan aturan Allah, yang sudah diberikan bagi umat manusia. Itu benar, bahkan di negara-negara yang dulunya yang lebih bersifat konservatif, dan memeluk nilai-nilai Kristiani sekarang, sudah lenyap. Kenyataannya, jika Anda melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan, Anda akan dikucilkan. Anda akan diteriaki, bahkan oleh gereja-gereja. Jadi, mengapa Allah mengizinkan terjadinya bencana-bencana besar? Untuk menunjukkan kepada kita, kenyataan perubahan iklim, Martin. Apa artinya kecelakaan besar mengerikan di laut, kapal-kapal dihempaskan ke masa kekekalan, tanpa adanya peringatan? Apa artinya kecelakaan di daratan, kebakaran menghancurkan kekayaan, yang ditumpuk oleh manusia? Yang kebanyakannya merupakan hasil dari penindasan kepada kaum miskin. Tuhan tidak akan turun tangan melindungi harta benda dari orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Yang melanggar perjanjian Tuhan, menginjak-injak hukum Sabat, dan yang menerima hari Sabat palsu, sebagai gantinya. Malapetaka dari Allah telah menimpa bumi, dan melenyapkan struktur bangunan yang paling mahal, seakan-akan seperti lidah api yang dikirim dari sorga. Tidakkah penghakiman ini, membuat orang-orang yang mengaku Kristen menyadarinya? Allah mengizinkan penghakiman ini terjadi, hingga dunia bisa disadarkan, dan para pendosa menjadi takut dan gemetar di hadapan Allah. Allah memiliki maksud, dengan mengizinkan bencana-bencana besar ini terjadi. Ini menjadi salah satu alat, dalam menghimbau laki-laki dan perempuan untuk sadar. Melalui alam yang bekerja di luar kelaziman. Allah akan mengungkapkan kepada umat manusia yang meragu-ragukan, hal yang sudah jelas dinyatakan di dalam firman-Nya. Ini menjadi inti sarinya. Jika Anda tidak belajar firman, Anda akan mengkaitkan hal-hal ini hanya kepada gejala alam biasa saja. Dan jika Anda mendengar kata-kata yang keluar dari Vatikan, dan juru bicara Vatikan, maka Anda akan menyangkali sama sekali firman Allah. Karena mereka tidak berdasarkan firman Allah, melainkan berdasarkan tradisi mereka. Dan tradisi mereka, bertentangan kepada firman Allah. Dan dunia mengikuti nasihat dari orang-orang ini. Dan bahkan orang-orang dari lingkungan kita sendiri. Yang berkata, itu adalah hal logis yang mesti dilakukan. Untuk mengikuti orang-orang kafir, yang tidak menuruti hukum-hukum Allah, dan yang menentang firman. Betapa sering, kita mendengar gempa bumi dan angin puting beliung, kehancuran oleh kebakaran dan banjir, dengan jumlah besar nyawa dan harta benda. Nampaknya bencana besar ini adalah hasil kekuatan alam yang tiba-tiba berubah, dan tidak teratur.
yang sama sekali di luar kendali manusia. Tetapi dalam semua hal itu, tujuan Allah dapat terbaca. Semuanya menjadi alat, di mana Allah sedang berusaha menyadarkan manusia akan bahaya yang mengancam. Jika kita tidak melihatnya dari sudut pandang ini, maka kita akan melihatnya sama seperti cara pandang dunia, dan kita akan mengikuti binatang itu. Dan yang akan menerima tanda binatang, dan yang menerima malapetaka-malapetakanya. Dan hal lain yang mesti menjadi perhatian kita. Ketika kita pertama kali membaca bahwa setan menaruh unsur-unsur beracun ke alam, dan setan mempelajari laboratorium alam, dan seterusnya. Dan Allah mengizinkan setan dalam melakukan hal ini. Karena Allah memiliki maksud dalam segala hal. Dan tujuan Allah, seperti tadi kita baca, agar membuat Anda tergantung kepada Allah, dan bersiap menyambut kedatangannya. Nah, jika Anda meneliti sejarah kuno, ambil contoh sejarah Inggris. Ada legenda Raja Arthur. Raja Arthur dan meja bundar. Dan pada masa itu, adanya kisah Robin Hood. Dan merosotnya masyarakat dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan semua hal-hal menakutkan ini. Dan semua orang sedang menanti-nantikan Raja Arthur untuk kembali, dan menerapkan segala sesuatunya agar menjadi baik kembali. Tentu saja, jika Anda melihat hal itu, Anda akan melihat sesungguhnya itu merupakan bentuk pemelintiran dari teater Jesuit. Ini adalah kenyataannya. Nah, dunia sedang menanti-nantikan Raja Arthur untuk datang dengan meja bundarnya, dengan 12 kesatrianya merupakan tiruan Alkitab dengan 12 murid dan Kristus, untuk memulihkan keadaan. Dengan kata lain, mereka sedang menanti-nantikan setan yang akan bertindak secara langsung. Itu akan terjadi. Dan malangnya, mereka tidak menyadari, sedang menanti-nantikan setan, karena mereka tidak membaca. Di sini kita membaca, dunia ini ada penguasanya. Agenda dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, terletak di tangan Tuhan. Ini adalah garis mendasarnya. Yang mulia di sorga, memegang nasib bangsa-bangsa, juga perhatian dari nasib gerejanya ada dalam pengawasannya. Jadi di tengah-tengah kekacauan hal apa yang mesti kita lakukan? Menjaga iman kita, dan tetap fokus. Kemana fokus kita diarahkan? Kepada Allah. Dan bukannya pada perkara-perkara yang terjadi di sini, di dunia. Kita hanyalah para pengamat, benar. Lambang yang dipakai ini, ular-ular api di padang gurun, memiliki dua perlambangan. Dari hal ini, umat-umat Allah belajar bahwa kekuatan fisik bumi ada di bawah kendali pencipta. Demikian juga pergerakan keagamaan di antara bangsa-bangsa ada di bawah kendali Allah. Khususnya hal ini juga benar, rujukan mengenai pemaksaan hukum hari Minggu. Kita pernah membahasnya, baru-baru ini. Sekarang di bulan Januari, apakah gereja-gereja dunia bersatu dan berdoa bersama untuk penerapan Sabat palsu? Ya, 1 pekan penuh. Pekan doa. Apakah agenda untuk tahunan meliputi pembalikan dari kitab Kejadian pasal 1? Ya. Baiklah, apakah itu juga merupakan pertanda? Ya, pertanda besar. Mengapa orang-orang tidak melihat? Ini merupakan tanda. Ini merupakan tanda, di mana Allah telah menarik kuasa menahannya. Dan mengizinkan mereka melakukan hal dalam namanya, yang sama sekali bertentangan dengan firman-Nya. Sungguh luar biasa. Dalam pekerjaan penutupan besar, kita akan menghadapi masalah, yang kita tidak tahu cara mengatasinya. Tetapi janganlah kita lupa adanya pekerjaan dari 3 kekuasaan besar sorgawi. Dan bahwa tangan ilahi memegang kendali, dan Allah akan melakukan kehendak-Nya. Nah, gantinya semua umat-umat Allah menjadi kebingungan. Karena semua peristiwa ini yang sedang terjadi di dunia, bukankah sudah saatnya berkata, Allah sedang mengizinkan semua peristiwa ini terjadi sekarang. Karena itu, saya sebaiknya membereskan hubungan saya dengan Allah, karena dengan segera saya akan berjumpa Allah. Dan waktunya sudah di depan mata. Tuhan akan segera datang. Sama seperti berputarnya roda-roda di bawah kendali para serafim. Demikian pula permainan rumit manusia,
ada di bawah kendali ilahi. Di tengah-tengah perjuangan dan kekacauan bangsa-bangsa, Allah yang duduk di atas para serafim, masih memimpin peristiwa-peristiwa bumi. Sungguh indah mengetahui hal ini. Ini merupakan kelegaan? Bagaimana bisa Anda berkata, kami adalah penyebar rasa ketakutan, ketika kita tahu, Allah yang memegang kendali? Dan ketika Anda melihat dunia, dengan gejolaknya dan pertentangan kepentingan. Dan Anda melihat pemerintahan yang menerapkan aturan yang menindas. Yang didasarkan atas pertentangan ilmu pengetahuan. Maka itu harus memberitahu Anda, ada hal serius yang tidak beres. Ketika ribuan orang menumpang truk. Dan berkata, mereka tidak lagi akan mengikuti semua hal ini. Tetapi pemerintahnya masih akan menerapkan aturan mereka, yang bertentangan dengan akal sehat, dan bahkan bertentangan kepada ilmu pengetahuan. Dan mereka mengabaikan keinginan orang-orang. Jelas ini harus memberitahu Anda bahwa kita sedang berada di tepi akhir sejarah bumi ini. Dalam catatan tahunan sejarah manusia, pertumbuhan bangsa-bangsa, bangkit dan jatuhnya kekaisaran, nampak seperti tergantung kepada kehendak dan kehebatan manusia. Pembentukan peristiwa-peristiwa, nampaknya sangat ditentukan oleh kuasa, ambisi atau suasana hati manusia. Bukankah kita mendengar, dari pemimpin keagamaan, seperti Paus yang berkata, tidak ada yang bisa menolong kita dari permasalahan ini. Dan bahwa kita mesti menolong diri kita sendiri dari permasalahan ini. Hanya manusia yang bisa melakukannya. Sama dengan perubahan iklim, Allah tidak bisa menolong kita. Tidak ada Allah di sorga. Allah sudah tidak ada lagi. Nampaknya hanya manusia yang memiliki keahlian hebat ini. Bukankah ini pertanda zaman, dan keangkuhan dari pertanyaan-pertanyaan itu? Lalu adanya orang-orang yang memegang pernyataan orang-orang ini. Ketika pernyataan itu sama sekali kosong memuat firman Allah. Ini seperti yang Anda katakan, adanya Allah baru di bumi. Dan itu adalah sains, ilmu pengetahuan. Dan semua orang bergantung dan mendewakan sains. Tetapi di dalam firman Allah, tirai disibakkan, dan kita melihat di atas, di belakang, dan melalui semua peristiwa dari kepentingan manusia, dan kuasa dan hawa nafsu. Penanganan dari Yang Maha Pemurah, yang dengan diam-diam, dan dengan sabar. Sedang mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Bukankah ini menghiburkan, ya? Ini menghiburkan karena Allah tidaklah panik. Allah tetap memegang kendali, dengan tenangnya. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita? Hal yang sama. Berapa banyak video yang Anda terima, setiap harinya? Ketika orang-orang berkata, wah ini terjadi, itu terjadi. Apa yang mesti kita lakukan, dan seterusnya. Ini pasti terjadi, karena roh Allah sedang ditarik. Jadi, Martin, adanya orang-orang yang berpikir bahwa Allah itu tidak lagi berkuasa. Atau yang tidak tertarik. Tetapi apa yang kita baca di sini? Dalam memanjangkan umur dari pembunuh yang pertama, Allah menyajikan ke hadapan semesta alam sebuah pelajaran. Yang dibawa di dalam pertentangan besar. Jadi merupakan tujuan Allah, bukan hanya mematahkan pemberontakan, melainkan juga menunjukkan kepada semesta alam, sifat dari pemberontakan. Para penduduk kudus dari dunia yang lain, menyaksikan dengan penuh perhatian, peristiwa yang sedang terjadi di bumi. Allah memperoleh simpati dan dukungan dari semesta alam. Ketika tahap demi tahap, rencana besar Allah maju dan digenapi pelaksanaannya. Tindakan kematian Kristus bagi keselamatan manusia, bukan hanya membuat sorga bisa dicapai manusia. Tetapi juga di hadapan semesta alam, hal ini membenarkan Allah dan anaknya dalam cara mereka mengatasi pemberontakan setan. Seluruh semesta alam sedang menyaksikan dengan penuh perhatian, adegan penutupan dari pertentangan besar antara kebaikan melawan kejahatan. Mestikah kita juga menyaksikannya, atau menundanya? Tidak, tentu saja tidak. Dan ini harus menjadi sudut pandang orang-orang yang berkata, mengapakah Allah mengizinkan semua hal ini? Karena ini adalah untuk membuktikan bahwa Allah benar. Dan memang ini membuktikan bahwa Allah benar. Siapa saja yang mau belajar Alkitab dan menemukan penghiburan mereka dari firman Allah.
Akan menyadari bahwa Allah sedang mengizinkan hal-hal yang sedang berlangsung. Untuk membuat Anda kebal dari virus terbesar yang pernah menginfeksi umat manusia, yang memiliki 3 huruf, yaitu sin atau dosa. Benar, dan apa itu dosa? Itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Ini sebuah tindakan yang bertentangan kepada tabiat Allah. Dan dosa adalah injeksi yang paling jahat ke dalam umat manusia. Tidak ada hal lucu dengan kata injeksi. Dan bahwa Allah memilih untuk menanggung akibat dosa kepada dirinya sendiri. Dan hal itu membuktikan selamanya, apakah Allah itu memang peduli atau tidak, ya. Jadi semua argumentasi ini, apakah Allah terlibat, apakah Allah peduli, telah diselesaikan dengan baik, dan secara sejarah, Anda bisa memeriksanya dalam firman Allah. Maka Anda akan menyadari, hal yang Allah sedang izinkan terjadi sekarang adalah penunjukan publik, akibat dari penolakan kepada firman Allah. Dunia kecil kita akan menjadi buku pelajaran semesta alam. Ini adalah kalimat yang luar biasa. Dalam membahas peperangan Kristus melawan setan selama 4.000 tahun. Dan kemenangan mutlak Kristus di atas kayu salib, Nyonya White memakai frase, seperti, seluruh semesta alam menyaksikan. Seluruh surga dan dunia-dunia yang tidak jatuh dalam dosa, telah menjadi saksi. Mereka mendengar, mereka menyaksikan, sorga melihat, sungguh suatu pemandangan bagi semesta sorga. Martin, menurut Anda, apakah semesta sorga merasa muak dengan apa yang sedang terjadi di bumi ini? Oh, sungguh pasti. Ketika Anda membaca berita, dan membaca keputusan yang dibuat oleh beberapa kekuasaan yang ada di dunia ini. Apakah Anda sukacita, atau merasa muak? Merasa muak. Kamu merasa muak. Semua manusia yang bisa berpikir, melihat suara-suara yang saling bertentangan yang ada di luar sana. Perundang-undangan yang tidak masuk akal, yang diluluskan di dunia. Penindasan dan kekerasan, harusnya memberitahu Anda. Adanya hal yang sangat serius yang salah dalam skala global. Dan bagaimana dengan ayat yang berkata, kasihilah sesamamu manusia? Apakah Anda melihat itu dalam penegakan hukum dan semua yang telah Anda lihat dalam 2 tahun terakhir? Pernahkah Anda melihat mereka mengasihi sesamanya? Bagaimana dengan mengasihi orang lain, seperti dirimu sendiri? Banyak dari aturan hanya diterapkan kepada orang yang mesti terkena peraturan, tetapi tidak kepada pemberi aturan. Benar, mereka memelintirnya. Karena ketika Anda tidak mau mematuhi aturan, mereka akan melemparkan frase yang sama, yang berkata, Anda tidak mengasihi sesama Anda. Tidak ada kasih yang diterima. Baiklah, mari kita masuk kepada garis mendasar dari pembahasan kita. Mengapa kita membahasnya? Karena kita mendengar suara-suara yang berkata, waktunya belum tiba. Dan untuk menaruh kembali orang-orang kepada, demikianlah firman Tuhan. Apakah Anda meyakini bahwa peristiwa-peristiwa penutupan sedang dibukakan di depan mata kita? Ya. Dan kedatangan Kristus sudah di ambang pintu. Sudah di ambang pintu. Apakah kita melihatnya di dalam gejolak? Ya. Jadi Martin, apa yang Anda sarankan untuk zaman di mana kita sedang hidup sekarang? Saya sarankan lebih sering bertelut dan bersatu dan membawakan firman Allah bagi orang-orang di luar sana. Dan hilangkan ketakutan dari kehidupan kita. Martin, saya mengadakan diskusi beberapa hari lalu bersama sekelompok orang-orang di beberapa pulau di dunia ini. Dan banyak dari orang-orang itu telah kehilangan pekerjaan mereka. Karena mereka memegang prinsip mereka, dan mereka sedang berputus asa. Dan kami mengadakan diskusi ini. Apa yang Anda akan kerjakan dalam situasi seperti ini? Bagaimana dengan orang-orang ini, yang secara tiba-tiba mengalami berkekurangan? Dan satu hal yang saya katakan adalah, bagaimana keadaannya pada gereja yang mula-mula? Apakah gereja mula-mula di bawah tekanan? Ya, sangat ditekan. Ada di bawah penganiayaan. Dan ada dari antara mereka,
bahkan dari antara para murid-murid Yesus. Ditangkap, dan bahkan Herodes menganggapnya hal bagus untuk membunuh salah satu dari mereka, sebagai contoh, agar mendapat simpati dari bangsa Yahudi yang mendukungnya. Mereka sangat dihimpit, dan mereka mesti bersatu bersama-sama. Dan roh nubuat mengatakan, di masa kita sedang hidup, kita mesti bersatu bersama-sama, dan maju bersama-sama. Apa yang mesti Anda lakukan dalam level praktis? Mereka bersatu bersama-sama, orang-orang membawa uang, dan menyerahkannya kepada para rasul. Dan mereka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Gantinya membela dan menumpuk uang yang kita miliki. Bukankah sekarang waktunya kita saling membantu satu sama lain? Membantu saudara seiman laki-laki dan perempuan yang sedang mengalami himpitan. Jadi saya menyarankan agar mereka mengumpulkan dana. Dan setiap orang yang rela hati dan mampu menyumbang untuk dana itu. Jadi orang-orang bisa dibantu, yang benar-benar memerlukan pertolongan. Perasaan pribadi saya, ini merupakan hal yang gereja mesti lakukan. Dan jika gereja tidak mau melakukan hal itu, maka orang per orang mulai melakukan hal itu. Karena kita sedang menuju masa sulit dan keadaan sulit. Dan khususnya bagi orang-orang yang membela hati nuraninya. Mereka akan mengalami hal putus asa. Jadi, marilah kita berdiri bersama-sama, maju bersama-sama, dan saling menolong. Dan bila mana memungkinkan kita menciptakan keadaan, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan perbuatan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sedang hidup di zaman penuh gejolak. Dunia sedang terbalik. Waktu telah digenapi. Waktu telah berakhir. Dan sekarang tidak ada waktu untuk berpikir bahwa Tuhan sedang menunda kedatangannya. Tuhan tidak menunda kedatangannya. Tanda-tanda menyatakannya. Tolonglah kami untuk berdiri bersama-sama, maju bersama-sama, dan menjadi suatu bala tentara dengan panji-panji. Dan untuk memberitakan pekabaran peringatan terakhir bagi dunia. Ini menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Amazing Discoveries Afrika. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Terima kasih kepada semua pihak yang secara limpah mendukung dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Amazing Discoveries Afrika. Semua ini tidak mungkin terlaksana tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.